Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi sejarah yakni sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa Orde Baru, yakni dari tahun 1966 sampai 1998. Mengenai materi Orde Baru ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 12 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia dan juga untuk kelas 9 mata pelajaran IPS. Setelah menyimak video ini nanti kalian bisa berlatih soal yang ada di kolom deskripsi. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah awal mula Orde Baru. Di sini terjadi transisi dari masa demokrasi terpimpin ke Orde Baru, ditandai dengan peristiwa yang besar pada saat itu, yakni peristiwa G30S PKI. Peristiwa G30S PKI ini berdampak menurunnya kepercayaan terhadap Presiden Soekarno, dikarenakan ada beberapa dugaan bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S PKI dan juga Presiden Soekarno tidak melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Kemudian muncullah yang namanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Di sini merupakan tuntutan rakyat yang mana pada saat itu terjadi demo, terdiri dari berbagai kesatuan, ada Kesatuan Aksi Pelajar, ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI, kemudian ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Pada tanggal 12 Januari 1966 mengeluarkan yang namanya Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang terdiri dari bubarkan PKI dan ormas-ormasnya, kemudian bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga. Pada saat demo ini terjadi kericuhan yang mengakibatkan seorang mahasiswa bernama Arif Rahman Hakim meninggal dunia karena tertembak. Kemudian Arif Rahman Hakim ini diberikan gelar pahlawan Ampera. Dari buntut berbagai peristiwa ini kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yakni pemberian wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Di sini terdapat 3 perwira yang menghadap ke Istana Bogor, yakni Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Nah, kemudian terjadilah dualisme kepemimpinan yang mana yang menjalankan pemerintahan sehari-hari, yakni Soeharto, sedangkan presiden yang sah adalah Presiden Soekarno. Pada saat sidang MPRS, Soekarno mengeluarkan pidato yang dikenal dengan Nawaksara, pidato pertanggungjawabannya, akan tetapi ditolak oleh MPRS sehingga pada tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno mengundurkan diri. Ini merupakan secara singkat mengenai awal mula Orde Baru yang sampai saat ini masih termasuk kategori sejarah kontroversial. Selanjutnya adalah kebijakan Presiden Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Yang pertama adalah langsung membubarkan PKI dan ormas-ormasnya, antara lain ada namanya Lekra dalam bidang kebudayaan, kemudian ada Sopsi dalam bidang buruh, ada BTI dalam bidang tani, buruh dan tani, kemudian ada Gerwani, yakni para perempuan Gerakan Wanita Indonesia yang merupakan underbo dari PKI. Kemudian PKI dijadikan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Selanjutnya adalah membersihkan parlemen dari unsur PKI, seperti yang kita ingat pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno mencetuskan yang namanya Nasakom, kemudian dilanjutkan dengan Kabinet Kaki 4 yang terdiri dari 4 partai pemenang 1955, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, parlemen ini diisi oleh beberapa anggota dari partai PKI sehingga dibersihkan oleh Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Kemudian menangkap 15 menteri yang diduga terkait dengan G30S PKI, termasuk juga Ketua MPRS saat itu yakni Khairul Saleh. Kemudian Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966. Kita ingat pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno pernah keluar dari PBB karena salah satu alasannya Malaysia diangkat sebagai
Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Selanjutnya, penghentian konfrontasi dengan Malaysia pada tanggal 11 Agustus 1966, pembekuan hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau yang kita kenal dengan RRC Cina, yang mana dianggap Cina itu merupakan salah satu faktor pendukung dari peristiwa G30 SPKI dan juga ikut memprakarsai berdirinya ASEAN, di mana Indonesia pada saat itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Ini merupakan kebijakan awal dari Soeharto selaku pengemban Super Semar. Selanjutnya ada berbagai tab MPRS penting terkait lahirnya Orde Baru. Ini biasanya sering keluar di UTBK. Antara lain tab nomor 9 MPRS tahun 1966 tentang pengesahan dan pengukuhan Super Semar. Kemudian ada tab nomor 10 yakni mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara tinggi, pusat, dan daerah. Kemudian ada tab nomor 12 mengenai kebijakan luar negeri bebas aktif, karena dianggap pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri kita condong ke blok kiri, yaitu dekat dengan Uni Soviet dan Cina. Kemudian ada ketetapan MPRS nomor 13 tentang pembentukan Kabinet Ampera. Kemudian ada tab MPRS nomor 19 mengenai peninjauan kembali tab MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Misalnya saja adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian ada ketetapan MPRS nomor 20 tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ada ketetapan MPRS nomor 25, ini sangat penting, yakni tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan pernyataan Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sebagai organisasi terlarang. Dengan dikeluarkannya tab MPRS ini, tamatlah PKI di Indonesia. Selanjutnya ada ketetapan MPRS nomor 15, yakni menyatakan apabila Presiden berhalangan, pemegang surat perintah 11 Maret, yakni Soeharto, berfungsi sebagai pemegang jabatan presiden. Akhirnya dibentuklah Kabinet Ampera atau Amanat Penderitaan Rakyat, diumumkan tanggal 25 Juli 1966, di mana Kabinet Ampera ini dipimpin oleh Presiden Soekarno, akan tetapi dalam pelaksanaannya diemban oleh Presidium Kabinet yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik yang dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera. Sedangkan program kerjanya disebut sebagai Catur Karya Kabinet Ampera yang terdiri dari memperbaiki kehidupan rakyat yang terutama di bidang sandang dan pangan, kemudian melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 11, yakni tanggal 5 Juli 1968, akan tetapi nanti urung dilakukan, baru pemilu nanti dilakukan pada tahun 1971. Kemudian melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selanjutnya, yang keempat adalah melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya adalah Kabinet Pembangunan 1 tanggal 20 Februari 1967. Presiden Soekarno mengundurkan diri, kemudian diangkatlah Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan ini dikenal dengan nama Pancakrida Kabinet Pembangunan. Di sini Pancakrida antara lain menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, kemudian menyusun dan merencanakan repelita, melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971, kemudian mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI, kemudian melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya ada dui fungsi ABRI yang sangat berkembang pesat pada masa Orde Baru. Jadi mesin utama dari Orde Baru itu salah satunya adalah dui fungsi ABRI selain ada birokrasi dan Golkar. Dui fungsi ABRI sendiri pertama kali dicetuskan oleh A.H. Nasution, kemudian diterapkan dan disempurnakan oleh Presiden Soeharto. Di sini dui fungsi ABRI, yakni ABRI memiliki peran ganda, yakni selain menjadi angkatan bersenjata, yakni pertahanan keamanan, ABRI juga memiliki fungsi sosial politik. Kemudian di MPR dan DPR, ABRI itu mendapatkan
jatah kursi secara otomatis. Caranya tidak melalui pemilu, melainkan melalui pengangkatan. Kemudian, dasar hukum dari pelaksanaan dui fungsi ABRI sendiri, yakni ketetapan MPR nomor 2 tahun 1969. TNI secara organisatoris menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah seperti menteri, gubernur, bupati, serta lembaga legislatif. Dalam wadahnya yakni fraksi ABRI. Fraksi ABRI sendiri pada tahun 1971 sampai 1977 berjumlah 75 orang dari 460 anggota DPR. Selanjutnya ada namanya bantuan IGI, Intergovernmental Group on India, adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967 diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Ini merupakan upaya Amerika Serikat untuk menjauhkan Indonesia dari komunis. Ingat, pada waktu-waktu itu merupakan perang dingin antara Amerika Serikat yang berideologi liberalis kapitalis dengan Uni Soviet yang berideologi komunis. Anggota IGI sendiri antara lain Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional atau IMF, kemudian UNDP, Bank Dunia, ada negara Australia, Belanda, Belgia, Britania Raya atau Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat. Bantuan IGI kepada Indonesia antara lain bantuan proyek, bantuan program, bantuan pangan, bantuan teknik, devisa kredit atau peminjaman, dan grant atau sumbangan atau hadiah. Bantuan yang berbentuk pinjaman bersyarat lunak dengan bunga berkisar 0-3% setahun dengan jangka waktu angsuran berkisar 7-10 tahun. Kemudian pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai oleh Belanda. IGI kemudian digantikan dengan Consultative Group on Indonesia atau CGI, di mana Belanda tidak ada di sana. Selanjutnya ada yang namanya Revolusi Hijau. Ini pertama dicetuskan oleh Robert Malthus, berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk itu mengikuti deret ukur, sedangkan hasil pertanian mengikuti deret hitung. Jadi tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dengan jumlah pangan. Oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya revolusi hijau. Revolusi hijau sendiri merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain adalah mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Selanjutnya, revolusi hijau di Indonesia diterapkan pada saat Pelita 1. Revolusi hijau ini diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian, dalam hal ini adalah beras. Terdapat berbagai penelitian terhadap bahan pangan, misalnya saja di Filipina, yakni penelitian beras. Ada yang namanya International Rice Research Institute di Los Banos, Filipina. Kemudian ada 4 program pelaksanaan dalam rangka revolusi hijau di Indonesia. Yang pertama adalah intensifikasi pertanian. Ini di Indonesia terkenal dengan namanya Panca Usaha Tani. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Dalam hal ini perluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Kemudian diversifikasi pertanian, yakni pengalokasian sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan. Contohnya menanam berbagai jenis tanaman dalam satu lahan. Kemudian ada rehabilitasi, yakni sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal terkait pertanian. Di sini ada panca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, kemudian pemupukan, ada teknik pengolahan tanah, serta pemberantasan hama. Kesuksesan dari revolusi hijau Indonesia ini dibuktikan dengan adanya penghargaan dari FAO kepada Indonesia, yakni bangsa Indonesia berhasil swasembada
swasembada pangan. Selanjutnya adalah penggabungan partai politik atau fusi partai politik pada masa Orde Baru. Di sini yang pertama ada namanya Partai Persatuan Pembangunan. Ini merupakan fusi dari 4 partai, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia, terdiri dari gabungan 5 partai yang berideologi nasionalis. Kalau PPP tadi berideologi agama, yakni Islam. Kemudian ada Golkar yang ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat. Ini terjadi pada tahun 1973. Pasca pemilu 1971, itu kemudian pemilu selanjutnya hanya diikuti oleh 3 organisasi ini. Karena Golkar pada saat itu bukanlah sebuah partai, tapi hanya organisasi kemasyarakatan. Ini merupakan P3, PDI, dan Golkar. Pada pemilu Orde Baru dari 1971 sampai 1997, ini selalu dimenangkan oleh Golkar. Ada beberapa analisis kenapa Golkar selalu menang. Yang pertama adalah adanya masa mengambang, di mana partai politik tidak boleh memiliki cabang tingkat kecamatan dan desa. Sehingga yang bisa bergerak leluasa di grassroots, di akar bawah, yakni Golkar. Kemudian ada monoloyalitas dari PNS dan juga ABRI yang menjadi pendukung dari Golkar. Kalau dari tabel ini kita bisa melihat perolehan suara Golkar yang selalu naik. Akan tapi pada pemilu 1992 sedikit mengalami penurunan. Terus bagaimana mengenai pemilihan presiden? Saat itu bangsa Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan presiden dengan sistem pemilihan tidak langsung melalui parlemen. Jadi selama Golkar menang, berarti secara otomatis Soeharto kembali terpilih menjadi presiden. Selanjutnya ada peristiwa penting pada masa Orde Baru, yakni salah satunya peristiwa Malari, terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Malari itu malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini yakni demo dan kerusuhan yang ada di Jakarta pada saat kedatangan Perdana Menteri Tanaka dari Jepang. Tuntutan dari mahasiswa pada demo itu yakni pembubaran ASPRI atau Asisten Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Terjadi kerusuhan di Jakarta, antara lain banyak sekali gedung-gedung yang dibakar, dijarah oleh orang Indonesia. Salah satu latar belakang dari Malari itu menolak masuknya modal swasta asing. Untuk meredam gerakan mahasiswa ini, maka dikeluarkanlah SK/028 tahun 1974 tentang petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi. Demonstrasi itu dilarang. Mahasiswa hanya berfokus pada bidang pendidikan di dalam kampus. Akibat dari peristiwa Malari itu kemudian terjadi berbagai pemberedelan pers, yakni pers mulai dibatasi, diawasi dengan ketat oleh negara. Apabila pers dianggap membahayakan stabilitas politik, maka pemerintah bisa menarik surat izin usaha penerbitan atau SIUP. Jadi kalau ada pers yang mengkritik atau membuat kegaduhan di masyarakat akan ditarik surat izinnya. Akan tapi sekarang SIUP itu sudah tidak ada karena sudah dihapuskan oleh Presiden Habibie. Terdapat berbagai pers yang dibredel atau ditutup oleh pemerintah Orde Baru, antara lain Koran Indonesia Raya, Pedoman, Abadi, Harian Kami, kemudian ada Sinar Harapan, ada Harian Pelita, Harian Merdeka, Harian Sinar Harapan, ada Kompas. Kompas itu dulu pernah dibredel, Tempo, Tabloid Detik, dan majalah Editor. Dan masih banyak beberapa lagi mengenai pers yang saat itu diawasi secara ketat oleh negara. TV-nya zaman dulu yaitu TVRI yang memberitakan hal-hal
yang baik-baik mengenai pemerintah Orde Baru. Selanjutnya ada trilogi pembangunan, yakni stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 8 jalur pemerataan, yakni pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya pangan, sandang, dan perumahan, pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ini secara teoritis sangat bagus sekali, harus rata. Akan tetapi nanti pada prakteknya tidak. Banyak muncul yang namanya konglomerat. Jadi orang-orang kaya di Indonesia terdapat jurang yang sangat lebar dan dalam yang memisahkan antara para konglomerat itu dengan sebagian besar rakyat Indonesia. Kemudian ada program lagi yang namanya Pancasila sebagai ideologi tunggal atau Eka Prasetya Pancakarsa, yakni pada tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau nama lainnya tadi Eka Prasetya Pancakarsa. Pada tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Ini merupakan proses indoktrinisasi mengenai Pancasila sebagai asas tunggal. Ini merupakan berbagai wakil presiden pada masa Orde Baru, kurang lebih menjabat 32 tahun. Presiden Soeharto memiliki 6 wakil, setiap periode berganti. Yang pertama yakni Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian yang kedua ada Adam Malik, yang ketiga ada Umar Wirahadikusuma, yang keempat ada Sudarmono. Kemudian yang kelima ada namanya Tri Sutresno, dan yang keenam terakhir adalah Pak Habibie. Ini merupakan wakil presiden masa Orde Baru. Presidennya satu, yakni Soeharto. Orde Baru juga terkenal dengan namanya pembangunan 5 tahun, merupakan pembangunan jangka pendek 5 tahun. Pelita 1 dilaksanakan dari tahun 69 sampai 74, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian. Kemudian Pelita 2 dilaksanakan dari tahun 74 sampai 79, menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan pembangunan bidang industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Kemudian Pelita 3 dari 79 sampai 84 menitik beratkan pada pembangunan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. Nanti berhasil dengan mendapatkan penghargaan dari FAO. Kemudian Pelita 5 dari 84 sampai 1989 menitik beratkan pada bidang pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, baik industri besar maupun industri ringan. Kemudian ada Pelita 5 dari tahun 89 sampai 94 menitik beratkan pada kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Kemudian Pelita 6 menitik beratkan berkaitan dengan industri dan pertanian serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sebagai pendukungnya. Jadi fokus pembangunan pada masa Orde Baru itu bertitik pada bidang pertanian. Kemudian prestasi Orde Baru di sini mendapatkan penghargaan FAO. Pada tahun 1971, $1 itu senilai Rp378. Kemudian penanaman modal asing dan modal swasta nasional berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesia dari minus menjadi surplus. Kemudian Indonesia digolongkan ke ekonomi industri baru, Miracle of Asia atau Macan Asia. Kemudian berhasil melakukan pengendalian jumlah penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana atau KB. Kondisi dalam negeri relatif stabil. Kemudian ada berbagai pembuatan BUMN, salah satunya adalah PT PAL di Surabaya, ada PT IPTN, PT Pindad, PT Telkom, PT Indosat, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur, misalnya saja bendungan, bendara, jalan raya, pelabuhan, pabrik, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Baru juga melakukan pengiriman pasukan Garuda di bawah naungan bendera PBB. Ini merupakan usaha Indonesia dalam berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia.
Ini merupakan berbagai pasukan Garuda atau KONGA, yakni kontingen Garuda, ini pada masa Orde Baru. Selanjutnya pada masa Orde Baru sendiri juga masuk timur-timur ke Indonesia. Di sini diawali dari adanya revolusi anyelir atau revolusi bunga di Portugal pada tahun 1974, yang mana saat itu Portugal atau Portugis melakukan yang namanya dekolonisasi, melakukan perubahan kebijakan terhadap negara jajahannya. Kemudian di Timur-Timur muncul berbagai partai politik. Misalnya saja ada Apodeti, Kota, Trabalista, ini ingin berintegrasi dengan Indonesia. Sedangkan ada UDT, itu menginginkan Timur-Timur tetap di bawah Portugis. Kemudian ada Fretilin yang menginginkan Timur-Timur merdeka sendiri. Fretilin itu berideologi sosialis komunis. Kemudian pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timur-Timur. 30 November dibalas dengan partai lain mengeluarkan namanya Deklarasi Balibo yang menyatakan bahwa Timur-Timur merupakan bagian dari Indonesia. Setelah mengalami serangkaian peristiwa, akhirnya disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timur-Timur merupakan provinsi nomor 27 di Indonesia pada saat itu. Integrasi Timur-Timur ini bisa berjalan dengan lancar itu karena dukungan dari Amerika. Karena Amerika takut kalau Fretilin yang menang, maka Timur-Timur akan masuk ke blok komunis. Makanya saat itu Amerika mendukung masuknya Timur-Timur ke Indonesia. Akan tapi nanti terjadi perubahan politik besar pada tahun 1999, Presiden Habibie mengeluarkan referendum yang menyatakan bahwa tetap bergabung dengan Indonesia atau Timur-Timur lepas. Hasil referendum menyatakan bahwa Timur-Timur lepas dari Indonesia pada tahun 1999. Selanjutnya, akhir Orde Baru, di sini tahun 97 terjadi krisis. Awalnya itu di Thailand, krisis keuangan atau krisis moneter yang berdampak terhadap negara-negara lain, salah satunya juga Indonesia. Dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik, krisis sosial, sehingga ini sering disebut sebagai krisis multidimensi. Terjadi demonstrasi di mana-mana, harga-harga barang mahal, sulit didapatkan. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa Trisakti atau sering dikenal sebagai namanya peristiwa Semanggi, yang mana 4 mahasiswa dari Trisakti tertembak, yakni Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si. Ini nanti mendapatkan gelar sebagai pahlawan reformasi. Tanggal 19 Mei mahasiswa menduduki gedung DPR. Kemudian tanggal 20 Mei itu Presiden Soeharto mengundang berbagai tokoh untuk masuk menjadi Dewan Reformasi, akan tapi tokoh-tokoh tersebut menolak dan menganjurkan kepada Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri. Hingga akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto secara resmi mengundurkan diri. Presiden Soeharto kemudian digantikan oleh Wakil Presiden yakni B.J. Habibie. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 8. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya reformasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Orde Baru. Adapun kelebihan dari Orde Baru antara lain ini, sukses transmigrasi, kemudian sukses program KB, memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, kemudian sukses Repelita, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor mau menanamkan modal di Indonesia, dan sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Adapun kekurangannya antara lain semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi itu adalah mengambil uang negara yang bukan haknya,
kolusi itu permufakatan jahat, sedangkan nepotisme itu berkaitan dengan keluarga. Jadi pengangkatan pegawai itu bukan berdasarkan kemampuan, akan tetapi kedekatan dengan keluarga. Selanjutnya ada pembangunan yang tidak merata, munculnya rasa ketidakpuasan di daerah, kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran, kesenjangan sosial, pelanggaran HAM, kemudian kritik dibungkam, oposisi diharamkan, kebebasan pers sangat terbatas, adanya Petrus atau penembak misterius, kemudian menurunkan kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit asal Bapak senang. Yang terakhir adalah pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaan negara dipegang oleh swasta. Demikianlah materi mengenai Orde Baru, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.